Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini Sabtu tanggal 16 April 2022. Saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian. Informasi ini berkaitan dengan apa yang sudah kami sampaikan pada saat hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal 14 April 2022 yang disampaikan untuk merefresh saja bahwa ada 2 poin. Yang pertama adalah penanganan kasus yang ditangani oleh Polres Lombok Tengah sejak hari Kamis sudah ditangani oleh Polda. Dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Dan ada 2 dugaan, ada 2 perkara yang kita dalami dalam penyidikan. Kemudian hari ini, setelah hari Kamis kemarin, maka penyidik bekerja keras dan cepat untuk melakukan kegiatan penyidikan lanjutan. Hari ini juga kita sudah melakukan gelar khusus perkara. Kenapa sih dinamakan gelar khusus? Gelar khusus itu karena penanganan kasus ini menjadi perhatian publik dalam hal penegakan hukum atau penyidikan yang berkeadilan, sehingga tadi sudah dilaksanakan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh penyidik itu sendiri, kemudian pengawas internal Polda yang terdiri dari Propam, kemudian Itwasda, dan juga ada dari Intel. Diikutkan dalam gelar itu adalah ahli pidana. Berdasarkan dari 184 ya, teman-teman sekalian, 184 KUHP itu adalah alat bukti yang sah. Kalau kita perhatikan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menerima. Putusan dari gelar perkara khusus adalah bahwa perkara yang bersebab akibat hilangnya nyawa 2 orang atau berkaitan dengan penetapan tersangka M alias AS menyimpulkan bahwa terdapat fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus tadi adalah yang dilakukan oleh saudara M alias AS adalah perbuatan pembelaan terpaksa. Itu sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan material. Formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Material tentunya adalah perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian, berdasarkan dari peraturan Kapolri nomor 6 2019 pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana, kami menyimpulkan bahwa untuk penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan atas nama tersangka yang tadi saya sebutkan, M alias AS. Karena kalau kita perhatikan di pasal 30 Peraturan Kapolri nomor 6 2019 berkaitan dengan penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Artinya di situ sudah memuat beberapa hal. Yang pertama adalah legalitas, proporsional, akuntabilitas, dan nesesitas.
Jadi laporan polisi berkaitan dengan atau nomor polisi LP 137 untuk saat sekarang dilakukan penghentian penyidikan. Administrasi penyidikan berkaitan dengan penghentian penyidikan akan dilakukan segera oleh penyidik. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Yang bersangkutan kan ada membawa senjata tajam. Nah, itu mengenai itu bagaimana? Yang tadi saya sampaikan, selain dari penghentian penyidikan yang dimaksud dari pasal 109, tadi kan juga saya sampaikan dalam Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 30 dan pasal 49 ayat 1 KUHP. Maka secara formil tadi saya sampaikan, formilnya adalah pasalnya itu sendiri kan formil tuh, 49 ayat 1 KUHP. Kemudian materialnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh saudara M. Jadi di situ di daerah Lombok Tengah atau di sebagian wilayah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara M atau AS itu patut dilakukan dalam situasi yang tadi saya sampaikan. Gitu ya, terima kasih. Pak, satu lagi Pak, Ya? isu yang beredar bahwa ini terjadi ada kaitannya dengan narkoba, apakah akan dilanjut? Artinya itu diabaikan demi hukum ya? Apa yang diabaikan? Terkait pembawaan senjata tajam oleh Yang tadi saya bilang secara material bahwa tindakan tersebut masuk dalam kriteria dari perbuatan pembelaan terpaksa dari saudara M. Pak Kapolda, Cukup ya? satu aja. Pak Juk. Apakah penghentian ini ada kaitannya dengan mungkin selain dari tidak ada fakta hukum, ataukah karena dorongan-dorongan dari aksi-aksi kalau itu seperti demo kemarin? Saya kira tadi sudah saya sampaikan, dasarnya adalah 109 KUHP dan pasal 49 ayat 1 KUHP. Pak Kapolda, kami ingin kejelasan. Satu lagi ya? Ya, kami ingin kejelasan mengapa status tersangka pada diri Ahmad Sinta dilakukan sangat terburu-buru. Apakah ini menjadi perhatian dari pihak kepolisian untuk mengecek tindakan dari Polres Lombok Tengah? Satu, Pak. Yang kedua, apakah pengakuan dari terdakwa yang lain di kasus yang lain atau begal itu menguatkan bahwa posisi Ahmad Sinta memang tidak bisa diposisikan sebagai tersangka karena dia membela diri. Pak, yang terakhir Pak, berdasarkan kasus ini, kondisi di desa Ganti itu sampai sekarang masih gelap gulita. Nah, apakah dengan kasus ini polisi akan memberikan lampu-lampu penerangan untuk pengamanan dan CCTV, mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atau provinsi untuk memberikan lampu-lampu penerangan, pengamanan dan CCTV di situ, Pak? Karena harus ada solusi, Pak, dari kasus ini. Betul. Terima kasih, Pak. Saya coba jawab yang dari terakhir ya. Ya. Ingat ya. Nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Untuk hal yang pertama dan kedua berkaitan dari pertanyaan, penetapan tersangka sudah diatur, penyidikan pun sudah diatur. Bagaimana penyidikan itu bisa dilakukan? Tentunya tadi saya bilang di 184, penyidikan bisa dilakukan itu minimal ketercukupan 2 alat bukti, begitu? Begitu juga dengan penetapan tersangka, itu berdasarkan 2 alat bukti. Berkaitan pertanyaan tadi, bahwa penyidik Polres Lombok Tengah mempunyai kewenangan untuk melakukan sebagaimana undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik. Polda itu adalah pembina fungsi dalam bentuk lapis kemampuan yang dilakukan di tingkat Polres. Itu yang bisa disampaikan. Jelas ya? Terima kasih. Kami dengar kabar. Bagaimana setelah mendapatkan SP3 bawahan sedikit. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan Mas Sinta? Perasaan Indonesia bisanya aja Pak, kan kemarin bisa juga. Perasaan sudah selesai Penghentian penyidik dari perkara ini.
Si dia bukan tersangka sekarang. Bebas. Sampaikan bahasa Indonesia pelan-pelan. Bahasa Indonesia Oke, bahasa Indonesia, Pak. Saya syukur alhamdulillah saya bebas. Perasaannya gimana, Pak? Perasaan saya senang. Tadi waktu Bapak mau ke sini itu apa yang disampaikan, mau ngapain ke Polda? Ya sempat saya mungkin saya Nikmatin aja. Ucap syukur Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak tidak bisa bicara. Oke, Oke. enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Pak. Sampaikan aja perasaannya Udah gimana Pak. Pak? Kira-kira untuk keluarga di rumah ini apa yang disampaikan Ya. mumpung banyak ini media? Mohon maaf lahir batin, Udah enggak apa-apa. berpuasa. Ya udah enggak apa-apa Pak Joko. Pak Joko ya. Aman Santi, sebentar saya dulu lagi. Aman Santi, kalau melihat kondisi SIDA seperti kemarin itu apa yang harus kita lakukan kalau memang ada situasi seperti itu? Iya. Kasih masukan Pak. Tidak ada pilihan lain untuk melawan saya. Oke. Lawan ya. Sip. Jangan takut dan melawan aja ya. Sebagai pendulum Pak. Ayo Mas. Ya Pak Joko, Lanjut Pak Joko. Mas, apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum sampai akhirnya? bawahan sedikit soal happy life. Yang pertama ingin kerja bareng ya, bukan hanya tim hukum saja. Ada teman-teman yang di aliansi, ada juga masyarakat, termasuk netizen yang juga banyak memberikan masukan, dukungan terhadap kasus ini. Jadi alhamdulillah, dan saya atas nama tim saya mengucapkan terima kasih bahwa ternyata hari ini kita tidak kalah dengan penjahat. Apa Pak pelajaran yang penting untuk diketahui banyak orang berdasarkan kasus sama Sinta? Jadi dari kasus sama Sinta adalah bahwa bagaimana kemudian kita juga harus menghargai bahwa ini adalah seorang pahlawan ya. Saya pikir Ama Sinta ini adalah pahlawan yang harus dihargai, bukan tidak pas kalau kemudian harus ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berhukum itu memang betul-betul kita lakukan secara efektif dan efisien. Kalau bisa lebih mudah diselesaikan seperti ini, ngapain juga harus berbelit-belit prosesnya. Nah, ini yang saya pikir juga paling penting. Toh SP3 itu juga untuk kepastian hukum, bukan kepastian hukum itu hanya lewat putusan. SP3 itu adalah putusan hukum. Polisi itu adalah aparat penegak hukum, bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk kemudian menghentikan perkara, memberikan kepastian hukum bagi Ama Sinta. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk kepolisian terkait dengan hasil keputusan hari ini. Ya, masih ada beberapa PR ya yang mungkin juga harus diselesaikan oleh teman-teman di kepolisian. Ada beberapa barang dari Ama Sinta yang juga masih disita yang belum dikembalikan, sepeda motor. Dan mudah-mudahan kita juga saya tadi sudah menyampaikan untuk kita pinjam sementara karena itu salah satu alat transportasi yang dia punya anak sekolah, kalau kemudian itu diambil kasihan juga. Maka yang kedua adalah sekali lagi kita berharap bahwa pembelajaran bahwa kita teman-teman kepolisian harus hati-hati lah kira-kira untuk kemudian dalam menetapkan status sebagai tersangka. Jangan digabah lah untuk kemudian menetapkan status sebagai tersangka pada orang-orang yang mungkin dari sisi hukumnya mungkin pengetahuannya juga masih sangat rendah. Oke, kasih. Pak Joko, satu lagi Pak, kan seringkali kasus-kasus yang menimpa masyarakat kecil ini ketika ditangkap oleh aparat mereka tidak pernah mendapat pendampingan hukum. Nah ini selalu berulang. Bagaimana untuk mengatasi ini? Baru Ama Sinta, akan ada Ama Sinta yang lain nanti. Yang lain ya, jawab ya. Oke. Ya. Terima kasih. Memang pengalaman kami di KPH Fakultas Hukum kami masih temukan masih ada masyarakat yang padahal ancaman hukumannya itu 5 tahun atau di atas 5 tahun yang dia itu wajib didampingi oleh seorang penasihat hukum dalam proses pemeriksaannya di kepolisian. Namun faktanya hari ini, contohnya di kasus sama Sinta, itu secara surat itu ada penasihat hukumnya. Namun dalam proses pemeriksaan faktanya dia tidak pernah didampingi. Ini yang kami temukan fakta dalam kasus ini dan ini cukup disayangkan. Padahal
negara melalui undang-undang bantuan hukumnya itu sudah disediakan oleh negara bahwa untuk masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, yang difabel, yang miskin, itu sudah bisa mendapatkan bantuan dari negara melalui program Prodeo-nya, yaitu bantuan hukumnya. Jadi sebenarnya Indonesia itu sudah punya 619 organisasi bantuan hukum, dan di NTB sendiri itu ada 18 organisasi bantuan hukum. Jadi sebenarnya untuk jumlah Polres yang cuma 10 dan 1 Polda itu sebenarnya bisa clear kalau seandainya teman-teman penyidik benar-benar serius dalam proses penyidikan itu melibatkan penasihat hukum yang benar-benar memberikan bantuan hukum secara maksimal. Bukan cuma sekedar dia menandatangani dokumen BAP atau dokumen lainnya tanpa pernah mendampingi proses pemeriksaannya secara nyata. Jadi kami mengingatkan kepada teman-teman kepolisian agar hal ini tidak terjadi. Ini tidak semua, masih sebagian saya temukan ini di lapangan. Ya. Saya tambahkan, ini juga ada momen ya, saya pikir ini momen juga dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi organisasi bantuan hukum yang ada. Saya yakin bahwa yang mendampingi yang ada namanya di dalam BAP Amak Sinta ini adalah organisasi yang memang mendapatkan support dari BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi lagi-lagi proses pemberian bantuan hukumnya hanya dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formil saja. Nah ini yang saya pikir ini juga harus menjadi perhatian. Jadi menjadi catatan juga di dalam kasus ini bagi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ya, makasih Pak. Pak Kades, gimana kondisi desa? Apakah nanti akan ada dorongan untuk minta penerangan CCTV pada pemerintah dan aparat kepolisian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda NTB. Saya pada petang ini memberikan keputusan adik saya bebas ya, dari hukuman hukum, dan harapannya mudah-mudahan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan lampu penerangan jalan umum IDS untuk mengurangi aksi-aksi begal yang ada di desa Ganti. Dan mudah-mudahan desa kami tidak akan terjadi hal yang seperti ini lagi, dan ini yang terakhir. Sudah itu harapan yang ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri juga sekaligus Kabar Eskrim yang sudah mengeluarkan statementnya sehingga terjadi hal yang seperti ini. Sekali lagi, Terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.